Menyongsong tulah ke-10. Keluaran 11 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan 1 tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Keluaran pasal 11. Pada pasal ini dikatakan Tuhan bahwa Firaun akan mengusir umat Allah dari Mesir. Dan usiran itu memang sangat menyenangkan, bukan menyedihkan. Karena memang harapannya adalah keluar dari perbudakan Mesir. Mengapa pada akhirnya Firaun mengusir umat Allah? Ya, tidak lain dan tidak bukan karena Allah lah yang bekerja, supaya pada akhirnya umatnya keluar dari perbudakan Mesir. Allah bekerja dengan dahsyat dengan memberikan tulah. Apa sebenarnya tulah itu? Tulah itu dapat diartikan bencana atau bala atau wabah. Dari sini kita tahu bagi umatnya, Allah mendatangkan pembebasan. Sedangkan bagi yang hendak dihukum, Allah yang sama dapat mendatangkan tulah atau bencana atau wabah. Allah itu maha kuasa. Sebelum Tuhan Allah menurunkan tulahnya yang ke-10, Tuhan memerintahkan kepada umatnya melalui Musa demikian. Berfirmanlah Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Mengapa anak sulung? Mengapa bukan anak lainnya yang bukan sulung? Jawabannya ada pada konteks zaman itu. Kematian anak sulung adalah tulah yang paling mempermalukan dewa-dewi Mesir. Para penguasa Mesir menyebut diri mereka sebagai dewa, putra-putra Ra atau Amon-Ra. Konon Ra atau Amon-Ra melakukan hubungan dengan sang ratu. Jadi putra yang dilahirkan dianggap sebagai jelmaan dewa dan dibaktikan kepada Ra atau Amon-Ra di kuilnya. Oleh karena itu kematian anak sulung Firaun sebenarnya sama dengan kematian seorang dewa. Itu saja sudah merupakan pukulan yang sangat hebat atas agama Mesir. Dan semua dewanya tampak sama sekali tidak berdaya karena tidak sanggup menyelamatkan anak sulung orang Mesir dari kematian. Kurang lebihnya pemahaman saat itu demikian. Sebenarnya tulah ke-10 yaitu kematian anak sulung, bisa saja menimpa umat Allah. Namun Tuhan sudah memberikan perintah agar terhindar dari tulah itu. Maka ketika malaikat yang hendak mengadakan pemusnahan anak sulung itu akan melewati rumah-rumah umat Allah, jika ditandai pintu rumah mereka dengan darah anak domba, karena itu dijelaskan begini. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Jadi jelas ya, Tuhan yang mengadakan pembedaan. Tentulah ada pertanyaan yang menggelitik hati kita. Mengapa sampai 10 tulah? Apakah dengan 1 tulah saja tidak sanggup membuat Firaun dan Mesir tunduk dan takut kepada Allah? Sebenarnya bisa saja, tetapi Allah mempunyai maksudnya tersendiri. Ayat 8-10 dijelaskan tentang maksud itu kepada Firaun. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir.
Musa dan Harun telah melakukan segala mukjizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Dengan dikeraskannya hati Firaun berkali-kali, sepertinya kerja keras Musa dan Harun tampak sia-sia. Itu kalau kita lihat dari kacamata kita. Namun tidak demikian di mata Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya. Tuhan sedang mengajarkan tentang keadilan dan belas kasihan Allah kepada umatnya. Dia menghukum Mesir karena telah menindas miliknya, umatnya. Dan Allah melindungi umatnya dari tula-tula itu. Firman ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu membela mereka yang tertindas dan bahwa Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Keluaran 11 juga merupakan pengingat bahwa pentingnya ketaatan. Umat Allah terhindar dari tula-tula karena menaati setiap perintah Allahnya. Memang berjalan bersama Allah menuntut ketaatan kita supaya kita hidup seperti yang Dia mau. Selamat ulang tahun Abiatar Andika. Doa akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.